Ingat, menyesal itu anugerah dari Allah. Kalau kau mukmin, punya takut kepada Allah, kau punya rasa menyesal setelah berbuat dosa. Seakan ada gunung yang ada di atas kepalamu, khawatir menimpa kepadamu. Tapi jika kau sudah kebiasaan dosa, tiap hari dosa, sudah biasa kau lakukan, Allah cabut penyesalan di hatimu. Akhirnya kau akan musir alal maksiyah. Al musir alal maksiyah, berdiam diri dalam dosa, dak nyesal, dak takut, dak malu, mutajahir, terang-terangan biasa. Maksiat itu terang-terangan, dak takut, dak malu. Di Facebook terang-terangan maksiat, terang-terangan tuker-tukeran foto, terang-terangan mesra-mesraan, cerita hal-hal yang tidak baik, yang tidak terhormat, memalukan, diumbar di Facebook, di video dan semacamnya. Sudah ada rasa malu, itu jauh dari penyesalan. Ingat loh ya, kalau tidak ada penyesalan, tidak ada taubat sama sekali. Orang kalau sudah terbiasa berbuat dosa, akhirnya fasik hukumnya dia. Dan orang yang fasik itu matinya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Al-musirru alal maksiyah, orang yang berdiam diri dalam dosa menjadi penyebab terbesar mati su'ul khatimah. Apa artinya al-musirru alal maksiyah? Berdiam diri dalam dosa. Maksudnya terus-terusan, tidak ada nyeselnya, tidak ada takutnya, tidak ada malunya, terus keenaan, sudah biasa. Itu penyebab terbesar mati su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Apalagi bangga cerita bek koncone, mambengi aku entek rong botol, mambengi aku ketemuan bek pacarku dadi ngono, bangga cerita. Kata Rasulullah dalam hadis, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu dimaafkan dosanya, illal mutajahir, kecuali yang terang-terangan bermaksiat. Kalau sudah terang-terangan bermaksiat, biasa, tidak ada malunya, baik di video maupun di online maupun di offline, biasa, itu tidak diampuni sama Allah. Semua umatku diampuni dosanya, kecuali yang terang-terangan buat dosanya. Maksudnya kalimat terang-terangan ini sudah biasa, sudah tidak ada nyesel, itu sudah diampuni sama Allah. Wa minal mujaharah, katanya Nabi, dan termasuk terang-terangan ngerjain dosa di waktu malam, sepi-sepi, tidak ada orang, siangnya cerita sama orang, mambengi aku itu apa gak eruh, mambengi cerita sama istri, sama suami, itu termasuk terang-terangan. Allah sudah menutupi aibmu di waktu malam, kau sembunyi-sembunyi dosa, kemudian kau bangga-banggaan cerita sama saudaramu, kau termasuk minal mutajahir dalam dosa. Itu termasuk yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Kata Habib Umar bin Hafid, guru mulia kita, dosa kalau dilakukan sembunyi-sembunyi, akibatnya dirasakan pelakunya sendiri. Tapi kalau dosa dilakukan dengan terang-terangan, maka efeknya bukan hanya pada pelaku, tapi sama orang yang ada di sekitarnya. Kalau sudah mujaharah, terang-terangan, efeknya, azabnya bukan hanya pada pelaku, tapi kepada semua yang ada di sekitarnya. Makanya kita kalau ngelihat, kita harus mungkar, izalatul mungkar, harus kita nasihati, jangan diem. Oh dia gue beb, oh dia takut bene wes, aku dia. Dalam hadis, idza ra'a ahadukumudz zalima, jika salah satu di antara kalian melihat orang yang zalim, wa tahabu an taqula ya zalim, dan kamu takut mengatakan, hei zalim itu salah, itu tidak boleh, kamu takut, padahal kamu punya kuasa untuk mengucapkannya, kamu takut, faqad tu'di'a minhu ay dhahaba khairuh, maka sungguh kalau kamu takut mengucapkan wahai zalim, mengingatkan wahai zalim, kamu takut, maka telah pergi kebaikan darimu. Kamu tidak ada baiknya, kan dalam hadis. Sudah pergi kebaikan darimu, wahai orang yang takut mengatakan ya zalim kepada orang yang berbuat zalim di depannya, padahal dia mampu untuk mengucapkannya.